Eh, masih ada 18 orang untuk masing-masing bidang. Jika anggotanya pada belum masuk, silahkan untuk masuk ke ruang Zoom ini ya teman-teman. Diingatkan kembali untuk teman-temannya di masing-masing bidang untuk mengikuti kelas Madara pada siang hari kali ini. Oh ya, untuk teman-teman yang ada di sini yang sudah bergabung, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Kang. Wah, kurang kompak nih. Oh, ini di chat. Alhamdulillah. Oke. Nah, sepertinya kurang kompak ya. Nah, Fahri punya jargon nih untuk menanyakan kabar ke teman-teman semuanya. Jadi, kalau misalkan Fahri bilang, apa kabar semuanya? Nah, teman-teman jawab, Alhamdulillah, pikiranku, jasmaniku, fresh banget. Allahu Akbar. Nah, gimana? Bisa dimengerti teman-teman? Bisa, Kak. Biar lebih kompak aja. Bisa. Oke, diulangi sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pikiranku, jasmaniku, fresh banget. Allahu Akbar. Bisa teman-teman? Ingat ya. Oke. Mari mulai ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pikiranku, jasmaniku, fresh banget. Allahu Akbar. Masya Allah. Bener gak nih? Semoga teman-teman semuanya yang mengikuti kelas Madara kali ini diberikan kesegaran ya, fresh untuk mengikuti kegiatan sampai akhir gitu. Masya Allah. Oh ya, teman-teman tahu nggak kegiatan siang hari ini itu ada apa aja? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Iya, siang hari kali ini itu adalah kelas kreatif Madara yang terakhir ya, adalah kreatif Madara. Nah, jadi dimohon untuk teman-teman semuanya, anggota UKDM UPI harus hadir nih, karena ini kan terakhir gitu. Jadi biasanya semangatnya itu wah luar biasa. Nanti juga pasti ada kejutan-kejutan menarik di akhir ya. Jangan sampai ketinggalan gitu. Sambil menunggu teman-teman yang lain gabung ya, kami dari panitia Madara ada jargon juga nih untuk teman-teman. Pasti teman-teman udah hafal lah ya, udah hatam terkait dengan jargonnya yang kayak gimana. Oke, kita jargon dulu nih. Jargonnya yaitu kelas kreatif Madara. Apa yo?
Ada yang tahu nggak? Berkarya dengan nyata. Allahu Nah, Akbar. Masya Allah. Oke, Bener Kang ya? ulangi ya. Bareng-bareng semuanya. Jargonnya itu kelas kreatif Madara berkarya dengan nyata. Wah, nggak ada suaranya nih teman-teman. Udah pada makan siang kan? Udah dong pastinya. Nah, Harus selalu semangat. Oke. Oke, berhubung partisipan sudah lumayan banyak ya, mungkin kegiatan siang hari ini bisa dimulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa dapat bersama-sama berkumpul di ruang Zoom ini untuk sama-sama berbagi ataupun sharing ilmu, berbagi pengalaman serta menimba pengetahuan yang ada untuk kita semua supaya bisa mempelajarinya nanti seperti itu. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan marilah kita terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini ya. Semoga teman-teman yang hadir di sini selalu diberi kesehatan, keberkahan dari segala urusannya. Nah, sebelum memulai kegiatan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Farisal Saputra dari PT 36 dari bidang multimedia ya teman-teman. Nah, oke. Oke, selanjutnya ada pembacaan tilawah dari Kang Gozi ya. Kang Gozi apakah sudah hadir di ruangan Zoom ini? Hadir. Oke, hadir. Untuk Kang Gozi dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada teman-teman yang di sini, sebelum kita lanjut ke pematerian, kita mulai tilawah dulu ya. Saya akan membacakan tilawah surat As-Saff ayat 1 sampai 5. Untuk teman-teman boleh juga tuh sambil buka Al-Qur'annya, baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Kang Gozi yang telah memberikan tilawahnya ya. Semoga kita selaku pendengar dan untuk Kang Gozi pribadi diberikan keberkahan yang luar biasa dari pembacaan tilawah tersebut ya teman-teman. Oke, sekali lagi diingatkan untuk teman-teman yang di masing-masing bidangnya yang belum hadir di ruangan Zoom, diingatkan kembali ya teman-teman untuk bergabung biar rame gitu. Oke. Selanjutnya ada acara inti yaitu pemaparan SOP oleh Teh Habibah selaku Kabiro Desain LDK UKDM tahun 2021. Kepada Teh Habibah dipersilahkan. Oke, izin share dulu. Mana sih? Sudah ada? Sudah Teh. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya perkenalkan, pasti pada kenalkan. Nama saya Habibah Nurwati Mawadah. Di sini diamanahkan di UKDM ini diamanahkan sebagai Kabiro Desain gitu. Dan sebenarnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti rangkaian Madara dari Madara 1 ya, kita sama kemarin sama Kang Hiban, terus Madara 2 sama Kang Egi, kemarin yang ketiga sama Kang Ali, dan sekarang adalah closingnya dari rangkaian Madara ini gitu. Nah, untuk closing ini agendanya adalah pemaparan tentang sosialisasi SOP multimedia gitu, SOP desain dari multimedia. Tidak sana. Maaf. Ya, sosialisasi dari di luar. Iya. Oh iya, mohon maaf. Jadi karena ada teman saya yang buka juga di sini, jadi suaranya mantul gitu. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu ya saya akan memperkenalkan tentang SOP. SOP itu standar operasional prosedur media hayap period LDK UKDM bidang multimedia. Ada apa ya nih? Oke, kontennya ini terdiri dari 4 ya. Yang pertama ada multimedia propaganda, yang kedua marketing propaganda, yang ketiga ketentuan khusus desain, yang keempat aturan desain spesial atau khusus. Lanjut, bagian yang pertama yakni multimedia propaganda. Poin-poin yang akan dibahas di sini itu yang pertama ada ketentuan umum, produksi, ukuran propaganda, isi propaganda. Nah, ketentuan umum, apa aja nih ketentuan umum dari multimedia propaganda? Yang pertama adalah pembuatan desain propaganda diserahkan kembali kepada setiap bidang atau kepanitiaan yang memiliki tujuan dari pembuatan desain propaganda tersebut, gitu. Jadi yang pertama ini setiap kali desain ya, kalau ada kalian dari tiap bidang itu, kalau misalnya mau ada pamflet, ya ada acara gitu, terus butuh pamflet itu, sebenarnya awalnya itu diserahkan kembali kepada setiap bidang atau kepanitiaan tersebut gitu. Jadi misal Syiar mau bikin acara warung es krim gitu, yang itu sebenarnya dikembalikan dulu, dibikin posternya oleh
kepanitiaan warung es krim gitu, dibikin oleh PDD ya, mungkin siapa yang bisa desain dari bidang syiar gitu, atau dari kepanitiaan warung es krim gitu, yaitu ini ya, pada awalnya, bukan awalnya sih, ya harusnya gitu diserahkan kembali kepada setiap bidang gitu. Oke, nanti ada penjelasan lain. Lalu yang kedua, pembuat desain propaganda dipersilakan untuk berkreasi sesuai dengan kreativitas masing-masing, namun tetap memperhatikan ketentuan khusus desain yang berlaku gitu. Ya tadi pertama dikembalikan ya, desainnya dibikin oleh masing-masing ini, lalu tapi harus dibikin sesuai dengan SOP yang berlaku gitu, SOP yang sudah dibuat oleh Mulbed. Bidang multimedia berperan sebagai pengelola desain propaganda yang diperlakukan oleh LDK UKDM UPI. Antara lain adalah tahap pembuatan, pemeriksaan, pengoreksian, penerbitan, dan desain. Nah ini jadi bidang multimedia itu sebenarnya berperan sebagai pengelola desainnya gitu. Jadi di desain yang telah dibikin oleh masing-masing panitia atau bidang tadi itu nanti di kice gitu, dikoreksi, di pengoreksian sama pemeriksaannya oleh multimedia gitu, dan nanti di up-nya diterbitkan ke Instagram dan lain-lainnya itu oleh multimedia. Permintaan desain propaganda kepada bidang multimedia harus mengikuti ketentuan yang telah dibuat. Permintaan yang bersifat esensial dan darurat akan diproses oleh bidang multimedia apabila desainer menyanggupi. Nah, jadi yang tadi yang pertama ya, kalau misalnya desain itu pamflet itu dibikin oleh masing-masing bidang atau panitiaan gitu. Tetapi kalau misalnya ada kayak misalnya gitu dari hal urgent, misalnya dari desainer kepanitiaannya tuh nggak bisa gitu, atau hal-hal kondisional lain yang nggak bisa, itu nanti tuh dikembalikan lagi gitu. Bisa request gitu. Mulbed tolong pang bikinin poster gitu. Yaitu nanti Mulbed yang membantu gitu. Sebenarnya kayak gitu. Hal-hal di luar SOP akan dipertimbangkan kembali oleh pengurus harian LDK UKDM UPI. Produksi. Permintaan pembuatan desain propaganda yang memerlukan bantuan bidang multimedia dikirim selamat-lambatnya H-5 publikasi melalui Ketua Biro Desain atau Ketua Bidang Multimedia. Nah ya, tadi kalau misalnya dari bidangnya atau kepanitiaannya nggak bisa banget. Nah itu boleh minta bantuan ke multimedia, tapi selamat-lambatnya dikirim H-5 gitu. Harus H-5 gitu. Soalnya kan kita juga butuh persiapan gitu. Ya, soalnya bikin desain tuh nggak cepet ya guys, nggak cuma 10 menit jadi enggak gitu. Gitu. Makanya perlu nggak boleh mendadak lah, nggak boleh tahu bulat gitu, apalagi H-1, apalagi H- berapa jam gitu, tiba-tiba minta ke multimedia gitu. Ya Allah, ya kita kerja sama aja lah. Yang kedua, pembuatan desain propaganda dibuat menggunakan software olah grafis seperti CorelDRAW, Adobe Photoshop, Inkscape, dan lain-lain lah. Lalu desain propaganda yang dibuat dengan software disimpan dalam format bitmap, baik itu JPG, JPEG, PNG, PSD, dan vektor gitu. Baik mau dibuat dalam bentuk bitmap atau vektor. Yang keempat, sketsa yang bukan merupakan hasil karya sendiri harus melampirkan sumber gitu. Nah, misalnya kalian bikin poster terus mau ngambil gambar kuda misalnya, ambil gambar kuda gitu. Jangan asal ngambil di Google ya, ketik kuda, ada gambar kuda, download gitu, masukin gitu. Karena nggak gini ya, kalau misalnya kalian nyomot kayak gitu harus dilampirkan sumber gitu. Kecuali kalian ngambilnya dari kayak situs yang gratis dan memang free lisensi gitu. Kayak Pixabay gitu misalnya. Itu ada gambar-gambar ini ya, foto-foto atau video gratis gitu misalnya. Itu boleh kita menggunakan gratis tanpa harus melampirkan sumber gitu. Itu di Pixabay ada kayak gitu. Tapi ada beberapa yang harus kayak misalnya di Freepik itu biasanya gambarnya gratis gitu. Tapi kita ketika menggunakan harus melampirkan sumber gitu. Design by Freepik gitu. Kita tulis kayak bikin watermark gitulah di kecil gitu. Nah, jadi setiap kali sketsa kita ngambil icon, gambar atau apa, kita harus melampirkan sumber gitu. Kalau misalnya itu yang bukan kalau bukan kita yang misalnya bukan kita foto sendiri gitu, atau bukan diambil dari situs atau website yang benar-benar berlisensi gitu.
termasuk kayak apa ya? Oh, nanti deh di video. Oke, ukuran propaganda. Nah, ada beberapa ya bentuknya. Yang pertama, poster atau pamflet, ukurannya A3 atau A4 atau A5 gitu. Ini poster cetak ya. Lalu pamflet digital, rasio ukuran 1:1. Ini yang biasanya dibuat di feed Instagram, ukurannya 1:1. Lalu ada pamflet story Instagram, ukurannya 1080 pixel kali 1920 pixel. Lalu ada buletin cetak ukuran A4, buletin online ukurannya tuh bisa 1:1 atau 4:5. Ada spanduk, ukuran spanduk ya. Aduh, ini saya ingat tadi yang KFC soalnya. Oke, ukuran spanduk bisa ada beberapa ya. Bisa kalian mau bikin 3x1 itu yang umumnya ya, 3x1 atau 3 kali 1,5 meter. Oke, ini atau yang maaf guys. Oke. Ya udahlah. Terus sebenarnya ya terus atau baligo ukuran 4x5 meter gitu ya mungkin karena kita online gitu mungkin lebih banyak di ininya di yang buat pamflet digital gitu. Kalau yang cetak jarang sih soalnya kita online. Oke, lalu ada isi propaganda. Yang pertama ada ya ini isi propaganda tuh ini ya, propaganda tuh yang kayak baik itu pamflet atau sertifikat atau apalah gitu. Itu isi propagandanya tuh mencakup yang pertama ada nama dan tema kegiatan, yang kedua foto dan nama pemateri, yang ketiga tanggal, waktu dan tempat, lalu kutipan, ajakan atau apresiasi, anggota kegiatan, logo sponsor, logo wajib, narahubung, lalu ada akun media elektronik UKDM. Nah ini yang logo wajib sama logo ini teh logo elektronik, media elektronik UKDM itu maksudnya logo wajib tuh ini ya header yaudah itu yang logo ini ada nih di sini tuh yang 4 ini nih, ada logo UPI, logo Official DK, ada apa nih teh UKDM sama Hayat, itu logo wajib. Terus ada akun media elektroniknya tuh di footernya gitu nanti deh. Lalu ada sekretariat itu Gedung Gagat Winda PKM lantai 1 itu. Lalu ada keterangan tambahan seperti fasilitas, door prize dan lain-lain. Nah, poin yang diberi tanda bintang menunjukkan bahwa konten tersebut disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Ya ini sebenarnya di ini ya sesuai kebutuhan aja gitu. Nggak harus semuanya harus ada gitu. Kecuali yang wajib ada harus yaitu wajib ada gitu. Yaitu nanti kayak misalnya pamflet berarti apa aja sih yang butuhnya gitu. Kalau sertifikat apa aja yang butuhnya. Gitu. Lalu ada yang kedua, marketing propaganda. Poin-poin bahasan, yang pertama adalah elektronik, yang kedua adalah cetak. Nah, yang elektronik, marketing propaganda elektronik, yang pertama, menghubungi bidang multimedia selambat-lambatnya H-3 publikasi melalui Biro Desain, Biro Kreatif, dan Ketua Bidang Multimedia. Nah, ini tadi kalau yang H-5 tuh kalau kita minta request desain gitu. Jadi pang bikinin desainnya sama Mulmed. Kalau ini kitanya udah jadi nih, udah dari panitia ke panitian KF misalnya udah jadi. Nah, itu selamat-lambatnya H-3 ini menghubungi ke multimedianya. Ini pamfletnya udah jadi gitu. Terus kayak misalnya tuh mau di-up kapan dan sebagainya gitu. Nah, dikirim dulu itu buat di quality control gitu. Karena kan kita harus ini ya, biar Instagramnya rapi gitu dan bagus gitu, makanya perlu ada quality control gitu. Makanya jangan heran gitu kalau misalnya desainnya dibalikin lagi terus dibulet-bulet kayak gitu. Ini kurang ke pinggir, ini kurang apa gitu. Nah, itu ya namanya kice ya, di quality control gitu. Ya jangan marah ya kalau misalnya dibulet-bulet, ayo pulang kali revisi soalnya apa ya, biar bagus aja gitu, maksudnya itu biar rapi gitu. Kan kita nggak sekedar nyimpen huruf nyimpen teks di mana gitu, nggak asal nyimpen gambar di mana gitu. Jadi
ya namanya desain itu harus punya estetika gitu. Seperti itu. Lalu mengirimkan desain fix dan redaksi iklan atau caption maksimal hari H publikasi. Nah, dari yang tadi yang udah direvisi-revisi dan udah fix ya, udah sama Mulbetnya udah oke gitu. Nah, itu fix. Terus kalian ngirim juga captionnya gitu. Maksimal pada hari H publikasi. Multimedia akan menerbitkan materi publikasi yang sudah terverifikasi. Postingan yang sudah terbit dapat disebarluaskan kembali oleh pengurus dan pemagang LDK UKDM UPI. Lalu ada marketing propaganda media cetak. Mungkin ini karena kita online nggak terlalu tergunakan juga gitu, tapi informasi juga. Yang pertama, menghubungi bidang multimedia selambat-lambatnya H-3 melalui Ketua Biro Desain, Biro Kreatif, dan Ketua Bidang Multimedia. Lalu mengirimkan desain untuk dilakukan quality control. Lalu multimedia akan memberitahukan desain propaganda yang sudah terverifikasi kepada bidang yang bersangkutan untuk kemudian dilakukan pencetakan. Desain yang sudah dicetak dapat disebarluaskan oleh seluruh pengurus dan pemagang LDK UKDM UPI. Oke. Next, ada ketentuan khusus desain. Poin-poin pembahasannya ada membahas tentang header, footer, font, dan warna. Nah, ini pertama kita bahas tentang header dan footer. Header itu kepala ya, kepala, foot itu kaki gitu. Jadi header itu tempatnya di atas gitu, footer itu di bawah, jangan dibalik gitu. Header nggak boleh disimpan di bawah. Ya, itu nanti tidak, ya bukan namanya sih. Nah, header itu isinya apa? Nah, header itu Habibah. isinya identitas ya, identitas tapi berbentuk logo-logo. Nah, ini logonya kalau kita ada 4. Yang wajib itu yang pertama ada UPI, terus di pinggirnya FSLDK, lalu ada UKDM, lalu HAYA. Nah, susunannya udah kayak gini gitu. Nggak boleh dipindah ya, UPI-nya sebelah kanan gitu. Terus HAYA-nya mau di depan gitu, nggak boleh kayak gitu. Jadi udah wajibnya kayak gini. Memang urutannya kayak gini. Nah, kalau misalnya ada apa ya, kegiatan yang ada logonya gitu, misalnya apa sih namanya, WIF punya logo kan ya gitu. Nah, itu disimpannya di sebelah HAYA gitu, sebelah sininya gitu. Nggak ya, pinggirnya HAYA sebelah mana ya? Kalau di saya kanan berarti. Ya gitulah. Jadi UPI, FSLDK, UKDM, HAYA, terus logo ini kegiatan gitu. Kalau misalnya kayak gitu. Nah, pada umumnya disimpan di bagian atas dan tengah ya, dari desain. Lalu ada, masih ada lagi? Oh, ini salah. Ini footer ya, guys. Nah, footer ini adalah identitas selain logo gitu. Jadi isinya tuh kayak akun sosmed, terus ada narahubung dan lain-lain. Ya, di sini ada ya, kelihatan ada terdiri dari website UKDM, ada YouTube-nya UKDM sama Facebook, Twitter, Instagram, sama narahubung. Narahubungnya biasanya ketum. Nah, ini juga sama, nggak boleh diubah-ubah ya. Kalian nggak boleh narahubungnya diganti, misalnya tweet Instagramnya diganti sama Instagram kalian gitu, nggak boleh gitu. Ya, narahubung pakai nomor kalian. Ini udah wajib ya, udah wajib dari udah baku dari Multimedia, nggak boleh diganti-ganti. Nah, simpelnya itu di bagian bawah karena namanya juga footer. Lalu ketentuan desain, fontnya nih. Kenapa sih ada font gitu? Ada font wajib. Kita tuh punya font wajib guys, gitu. Multimedia. Kenapa sih kita kalau nggak ada ya? Waktu itu pernah gitu ada yang ngirimin pamflet desain, terus fontnya tuh ya font nggak sesuai gitu sama yang kita ajukan. Terus sama kita balikin lagi gitu. Kenapa harus kayak gitu? Ini, jadi karena di ini tuh di setiap desain tuh harus ada kerapihan ya gitu. Kan kalian juga udah belajar ya pas Kang Egi kemarin gitu. Kalau font itu maksimal tuh berapa ya kemarin? 2 ya? Salah. Lupa. Aduh, mohon maaf. Gitu. Jadi ada font wajib gitu. Sok aja misalnya kalian desain gitu. Terutama organisasi itu harus rapi ya. Kalau misalnya yang pribadi mah bebas sih, mau kalian mau ganti-ganti warna, mau ganti-ganti font gitu ya, terserah gitu. Tapi kalau organisasi itu biar ada kerapihan gitu. Jadi masalahnya kalau kita lihat pamflet yang pertama gitu, warnanya tuh ungu, terus fontnya kayak handwriting gitu. Terus font berikutnya, terus di pinggirnya di Instagram itu warnanya tuh udah beda lagi, fontnya tuh beda lagi gitu. Terus-terusan gitu. Ya mungkin dulu-dulu kayak gitu ya, saya juga dulu mungkin setiap kali
bikin desain tuh ganti-ganti terus gitu. Jadi kayak nggak rapi lah dilihatnya. Terus penggunaan font juga biar kita nggak bingung gitu. Ah ini mau bikin fontnya tuh font apa ya gitu. Kadang-kadang kalau mau ngedesain tuh suka bingung gitu mikir font apa yang bagus gitu. Makanya perlu dibakukan gitu. Ada font wajib UKDM, ada 4 sih. Font wajib UKDM. Ada font buat header, font-font untuk ini ya, apa namanya tuh? Buat judul gitu, buat titel judul. Terus ada yang buat body gitu. Nah, buat isinya, buat font buat judulnya itu ada Sakerato sama Hugmi, gimana bahasanya? Hugmi type gitu. Saya nggak ada, mana saya nggak bisa bahasa Inggris gitu. Nah itulah, kalian bisa baca itu bentuknya. Mungkin yang paling sering muncul itu yang Sakerato. Apa? Ini apa? Dari kami panitia mau bantu share screen dulu boleh? Biar enggak apa ya? Biar lebih memudahkan gitu. Oke, boleh. Besok. Ya, Kang Furqan. Tadi itu sampai mana, Pak? Sorry. Halaman 16. Halaman 16 ya. Oke. Oke, boleh lanjut lagi, Pak. Ya Allah, aku dari tadi ngomong, mohon maaf, belum di unmute. Oke, jadi ini apa tadi deh? Oh ya, fontnya tuh ada 4. Yang buat judulnya kalian pakai Sakerato sama yang Hugmi ini. Terus buat yang isinya itu kalian pakai Open Sans, apalah itu, sama Baby Coffee. Nah itu. Tapi mungkin yang sering muncul yang Sakerato. Kalian ini font wajib ya, kalian kalau mau bikin apa ya namanya tuh, poster-poster itu wajib menggunakan font-font yang ini gitu. Terus apakah boleh menggunakan font lain? Kalau misalnya fontnya untuk judul, terus buat isi gitu, isi yang dominan gitu, itu nggak boleh gitu. Kecuali kalian boleh pakai font lain, itu untuk hal-hal yang apa ya, cuma tambahan, misalnya itu door prize gitu, atau terbuka untuk umum gitu. Ya itu boleh kalian mau misalnya pakai font lain gitu, itu nggak apa-apa. Tapi ini wajib kalian punya ini dan wajib download. Ya gimana? Oh iya. Next for apa yang geser-geser ya. Nah, ini contoh penggunaannya itu fontnya. Kalau di sini dua-duanya sih, ini Sakerato. Yang judul-judulnya itu pakai Sakerato, terus isinya juga nih yang Rasulullah SAW itu juga pakai Sakerato. Itu penggunaan fontnya. Next. Oke, lalu ada warna, palet warna. Kenapa ada penyeragaman warna nih gitu? Kenapa harus ada palet gitu? Ya, seperti tadi kalau misalnya kita perlu adanya kerapihan gitu. Jadi kata Kang Egi juga ya, berapa sih maksimal warna tuh? 3 ya? 3, 2 gitu. 3 atau 4 gitu. Nah, itu ada maksimal ya. Soalnya kalau misalnya terlalu banyak warna dalam satu poster itu terlalu ramai kesan itu, maka perlu ada palet khusus gitu. Nah, untuk periode Haya ini, kalau yang kemarin saya Kang Hiban tuh ada 2 kali ganti yang kemarin yang revival ya. Ada 2 kali ganti palet. Yang pertama tuh yang tema apa ya, merah-merah kayak gitu. Terus yang kedua tuh yang abu, yang lebih fresh, abu, kuning, putih gitu. Itu 2 kali ganti warna. Nah, untuk yang Haya ini kita
bakal anti mainstream gitu. Soalnya tiap bulan kita bakal ganti warna gitu. Maka setiap kali itu teh kok beda lagi paletnya gitu. Yaitu ini. Jadi setiap bulan kita ngambilnya bulan Hijriyah. Makanya setiap bulan Hijriyah itu ada banner ya. Banner itu pakai ilustrasi kayak gitu. Buat kita tahu nih kalau kita udah masuk ke bulan Hijriyah apa gitu. Nah, sekarang kan bulan Zulhijjah itu ada palet khususnya. Jadi dari awal gitu sampai sekarang tuh setiap bulannya tuh pasti ganti-ganti warna gitu. Biar selalu ada kebaruan gitu. Gitu aja sih. Next. Nah, ini nih, color palette gini. SOP Media Haya. Yang pertama bulan Syaban. Ini ada warnanya ya. Ini tuh namanya tuh temanya vulkanik. Lava. Ya, soalnya pasti bannernya kalian lihat itu ada gunung meletus gitu. Terus ada bulan Ramadan ini. Yang kemarin kan yang colorful gitu. Ya, volcano. Nah, iya benar volcano. Lalu yang bulan Ramadan tuh karena pinginnya tuh kemarin yang colorful gitu gini. Apa ya, entahlah ini warna-warni kayak gitu. Jadi makanya paling banyak nih warnanya bulan Ramadan. Lalu ada bulan Syawal. Ini temanya gurun pasir, tentang gurun pasir. Ya. Makanya ada di bannernya tuh ini piramida gitu. Lalu bulan Zulqa'dah itu kemarin tentang ini musim gugur. Ya, makanya kayak senja-senja gitulah warna itu oranye. Nah, yang sekarang Zulhijjah tuh temanya tuh kayak peternakan gitu. Makanya kalian lihat bannernya itu ada gambar ternak, ada apa ya, kebunnya tapi nggak digarap ya. Ada sapi, ada sound sheep juga kayak gitu. Itu sih. Kita baru ngasih LCW 5 ya. Nanti color palette berikutnya apa? Itu rahasia. Soalnya bakal ada kejutan-kejutan gitu. Kalau misalnya dikasih tahu ya nggak rame lah gitu. Siap-siap aja lah gitu, nanti tiba-tiba paletnya yang ini ya gitu. Oke, next. Nah, ini contoh penggunaannya ya warnanya. Sebentar, ke sebelum dulu, yang sebelumnya. Ini nih, di setiap color palette itu ada ini susunannya buat warna base. Ini buat latarnya yaitu adalah yang nomor yang pertama nih, kotak yang pertama gitu. Nah, setiap dari kotak ini, kalau kalian bingung yang mana latarnya, ini yang pertama. Nah, untuk yang kedua dan ketiga itu untuk font sama apa ya, kayak aksesoris gitulah atau apalah terserah. Next, yang tadi. Nah, ini warna ini ya, warna latarnya yang biru ini, biru atau hijau sih ini apa? Ya itu buat latarnya. Nah, nanti warna pink sama warna hijaunya tuh, terus ada kuning juga sih gitu. Kalau ini kan Ramadan ya, jadi warnanya warna-warni gitu. Itu buat tambahan gitu. Jadi si teksnya itu warnanya teks atau apa ya, kayak mungkin kalian mau bikin rege-rege atau bikin bulat-bulat gitu, itu dari warna sekundernya gitu. Jadi warna primernya itu yang ini, yang buat dasarnya, yang tadi kotak pertama dan kotak kedua atau ketiga itu adalah warna untuk warna sekundernya gitu. Next. Apa itu? Oke, lalu ada aturan desain spesial atau khusus. Nih, ada bahasanya tuh terkait pembuatan sertifikat sama pembuatan video. Next. Ya, apa ini? Ini maju sama aja. Ya. Hey, desain sertifikat. Desain sertifikat ini pada umumnya sama ya, penggunaan SOP-nya SOP desain UKDM gitu. Nah, pertama itu ada header-nya. Header-nya itu menggunakan kop surat UKDM dan logo kegiatan jika tersedia gitu. Jadi tidak menggunakan yang tadi ya, nggak pakai yang logo 4 itu gitu, tapi pakai kop surat gitu. Ya kayak pakai kop surat kayak gitulah. Ada itu kop suratnya yang tadi sekretaris gitu. Itu ada. Nah, buat sertifikat itu perlu ada kop surat yang isinya tuh ada ya dari identitas gitu, terus ada alamat juga ya, tadi gedung Geget Pindahnya di situ termasukkan juga gitu. Nah, dan logo kegiatan jika tersedia. Footernya itu tidak perlu ada, yang tadi ya yang pakai Instagram apa sih, terus narah hubung gitu nggak perlu dimasukin, dan desain sertifikat. Fontnya juga sebenarnya tidak ada aturan, tapi dianjurkan menggunakan font sesuai dengan SOP gitu. Gitu. Sebenarnya nggak ada aturan, tapi kalau kalian mau pakai font yang lain juga, cing atunya pakai fontnya tuh yang kebaca gitu. Jangan kayak misalnya ada kan ya, kemarin kita udah belajar nih sama Kang Egi terkait penggunaan font gitu. Jangan pakai
pakai font yang kuriwel itu tuh buat judul ya, kayak misalnya buat yang handwriting itu kayak lettering gitu tuh ya, itu buat kayak judul-judul itu. Jangan dipakai di body gitu. Terus kita terima kasih sebagai pemateri pada acara kayak gitu. Terus itu pakai font yang kuriwel gitu. Itu kan susah bacanya gitu. Jadi penggunaan font juga ya kalian perhatikan kalau misalnya tidak memakai font yang disediakan oleh SOP UKDM gitu. Tapi angka lebih baiknya adalah menggunakan font sesuai dengan SOP. Nah, warnanya ini menyesuaikan dengan khas dari acara kegiatan yang berkaitan jika ada gitu. Nah, kalau misalnya posternya kita kebetulan pakai poster Zulhijjah, maka sertifikatnya juga mengikuti ya warnanya gitu. Kalau kebetulan acaranya menggunakan palet yang volcano misalnya gitu, yang kemarin. Nah, maka sertifikatnya juga warnanya mengikuti gitu. Lalu ukurannya ya, ada ukurannya. Yang pertama itu kalau ada 2 ukuran. Nah, untuk sertifikat itu ukurannya A4 gitu. Baik itu mau pemateri, mau peserta semuanya ukurannya A4 gitu. Nah, kan ukuran pakai gambar itu ya, kan PDF atau image gitu. Sertifikat. Nah, kalau untuk cetak ada 2. Kalau untuk untuk panitia ya untuk kita itu ukurannya A5. Jadi A4 bagi 2. A4 ditilep 2 itu jadi A5 gitu. Nah, untuk peserta dan pemateri itu ukurannya A4 gitu. Next. Pembuatan video. Nah, pembuatan video juga ada ini aturannya juga. Yang pertama header. Headernya wajib ditampilkan. Yang tadi ya 4 logo wajib ya. Yang UPI, FSLDK gitu. Ya itu. Lalu ada footernya juga. Yang tadi yang identitas di bawah Instagram, narhubung dan lain-lain itu harus dicantumkan ya di videonya gitu. Jadi kayak bentuk bukan watermark. Ya emang harus dicantumkan kayak stiker gitu lah gitu. Jadi dari video awal sampai akhir itu harus tercantumkan header sama footernya. Lalu font itu tidak ada aturan, namun dianjurkan menggunakan sesuai dengan SOP gitu. Ya bebas sih, tapi bagusnya sesuai SOP. Warnanya sesuai dengan color palette. Yes, ini warna itu ini ya, terutama buat covernya sih. Tapi kalau isinya, ya kali misalnya isinya tuh gambar kayak peternakan sapi kan nggak bisa ya kita ngeubah itu di tuh warnanya tuh jadi sesuai palet susah juga gitu ya. Kalau misalnya video Al-Furqan kayak gitu kan nggak bisa itu. Tapi kalau nanti kalian di covernya ya gitu, cover awal sebelum videonya, misalnya video tentang Al-Furqan gitu masjid, ya itu di awalnya kalian harus bikin covernya tuh warnanya sesuai dengan palet gitu. Itu jadi biar nanti tampil di IG-nya tuh di feed IG ya misalnya ya ini lupa saya bilang ini pembuatan video khusus ini ya buat IG khusus untuk Instagram, pembuatan video untuk Instagram gitu. Nah itu biar tampilan di Instagramnya nanti di beranda Instagram kemudian apa namanya itu yang kotak-kotak Instagramnya yang di tampilannya itu warnanya sesuai dengan palet gitu biar nggak beda sendiri. Lalu ada tambahannya untuk resolusi untuk story atau reels. Nah, sekarang udah ada reels ya, kayak TikTok kayak gitu. Jadi udah nambah nih gitu. Itu ukurannya 1080 kali 1920 pixel. Kalau untuk feed itu ukurannya 1080 px gitu. Lalu untuk IGTV menyesuaikan. Sebenarnya IGTV itu bisa ukurannya kayak story, bisa juga feed, bisa juga kayak YouTube sih sebenarnya bisa dimasukkan itu IGTV. Musik atau background tidak aturan, tapi wajib mencantumkan sumber gitu. Nah kita kalau ngambil lagu apa gitu, lagu Laskar Pelangi tulisin gitu. Jadi kayak bikin ya watermark gitu. Song by misalnya ya Niji apa sih yang lagu Laskar Pelangi kayak gitu. Tadi pernah kayak ini ya, kalian pernah kejadian lagu itu masalah ya ini pas UKDM atau yang pas video gitu ada video yang kayaknya ngambil dari itu terus kita nggak nyantumin sumber terus di YouTube-nya tuh lagu atau video ya gitu terus kayak dapat peringatan kayak gitu saya tidak mencantumkan sumber gitu kayak gitu makanya sekecil apapun yang kita ambil dan bukan hak milik kita bukan buatan kita dan
Permisi Teh. Sepertinya Teh Habibah sedang mengalami gangguannya teman-teman. Oke teman-teman, sambil menunggu. Halo. Ada. Iya, mohon maaf. Tertendang. Ya, terakhir ya, tadi saya bahas ini ya, yang musik. Iksan. Oke, tadi ya, musiknya kalau kita pakai musik atau backsound, itu wajib mencantumkan sumbernya. Kalau misalnya tidak free apa ya namanya itu? Free copyright. Copyright gitu. Kita wajib mencantumkan sumber, lalu yang kreditnya tidak ada aturan. Gitu. Next. Oke, nada hubung multimedia. Kalau kalian bingung-bingung atau mau nanya-nanya atau kece atau apa, pokoknya mah hubungin oleh tiga Hokage ini ya gitu. Jadi kalau di Mulmed ini punya istilah ketua-ketuanya Kabiro atau kabinnya itu namanya Hokage, trio Hokage. Ya Hokage-nya ada 3 lah gitu. Ada kabinnya Teh Hilma, ada Kabironya, Kabiro kreatif itu Teh Dika, dan Kabiro Mulmed desain ya. Kabiro Mulmed itu Kabiro desain ya, bukan ketua bidang loh. Nah ini enggak tipe ya, bukan tipe, salah deh. Ketua biro desain itu saya sendiri. Ya kalau kalian menanya-nanya atau minta template, minta apa, terus dicek ya ketiga trio Hokage ini. Oke. Next. Udah gitu habis ya deh. Nah, oke. Nah, ini ya terakhir buat kebutuhan baik itu dari font, logo, template, pokoknya semuanya ada di ini bit.l. Gimana? Ya, the bit.ly itu aset media haya gitu. Jadi semuanya kalian cukup akses di situ dari template, font, pokoknya kebutuhan desain ada di situ semuanya. Udah ini Teh, next apa? Ada lagi? Oke, arigatou gozaimasu, minasan. Kita kembalikan lagi ke MC. Baiklah, terima kasih kepada Teh Habibah telah menyampaikan di desain ya, langsung luar biasa sekali. Multimedia ini penuh dengan konsep ya teman-teman ya, dari mulai fontnya, dari mulai apa namanya ya, segala-segalanya juga tertata dengan rapi gitu, harus sesuai dengan konsep. Apalagi tadi palet warnanya itu kan, palet warnanya menyesuaikan dengan bulan hijriah. Wah, keren banget. Nanti kita tunggu bulan selanjutnya nih, paletnya ada warna apa aja. Ya, kejutan nih. Oke. Terima kasih sekali lagi buat Teh Habibah yang sudah menyampaikan secara detail yang luar biasa. Selanjutnya kalau baca dari awal kayak ada ceritanya, iya. Nah, untuk teman-teman jangan dulu lesu, jangan dulu ketiduran ya, karena agenda kegiatan Madara terakhir ini masih lumayan panjang ya. Sebelum memulainya coba kita cek dulu nih dengan jargon, apa masih pada bangun apa gimana nih? Apa yang udah takut udah ada yang bermimpi duluan? Mimpi di kurban. Oke. Jargon ya, bareng-bareng nih. Kelas kreatif Madara Berkarya dengan ternyata masih pada semangat ya. Pada semangat. Oke, luar biasa. Siap ya untuk ke agenda selanjutnya? Yuk guys. Siap, Kang. Baik, selanjutnya itu ada pembacaan SOP ya dari Biro Kreatif yang akan disampaikan oleh Teh Dika selaku Kabiro
kreatif tersebut, kepadanya dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Makasih Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Izin memaparkan SOP publikasi. Ya, jadi sebenarnya SOP media ini ada 2 jenis. Yang pertama SOP desain yang tadi sudah Habibah paparkan, terus yang kedua ada SOP publikasi. Mungkin Furqan bisa share screen sambil nunggu share screen mungkin ya. Ya boleh langsung Furqan. Sebenarnya apa sih gitu SOP publikasi ini? Ini tuh maksudnya adalah bagaimana aturan gitu ya, bagaimana informasi atau konten yang sudah dibuat itu dipublikasikan. Kalau tadi kan desain kan gimana ngatur header, footer dan segala macamnya. Kalau ini kita lebih ke ya bagaimana si konten itu atau informasi itu dipublikasikan. Sudah bisakah, Kang Furqan? Oke, alhamdulillah. Sudah terlihat ya. Ini mungkin tampilannya rada beda ya, karena saya sendiri yang buat kayaknya sangat berbanding jauh dengan kalau dengan anak-anak desain. Oke, ini SOP publikasi media haya. Boleh di next? Oke, topik kita ini yang pertama kita ada bahas tentang brand, kemudian ada pilihan media, ada aktivasi, rancangan konten, dan rancangan caption. Baik, kita langsung lanjut aja ke yang bagian 1 tentang brand. Jadi kenapa sih teman-teman harus mengetahui branding dari UKDM? Karena teman-teman adalah bagian dari keluarga UKDM gitu. Jadi ya boleh harus tahu gitu ya. Nah, terus sebenarnya yang kami paparkan hari ini adalah khusus untuk platform Instagram. Kalau untuk Twitter dan YouTube itu dipegang sendiri oleh multimedia. Jadi mungkin hanya internal saja yang tahu. Nah, di sini kita supaya teman-teman dari bidang yang lain tahu tentang Instagram karena kita mainnya di sana. Jadi kita paparkan yang Instagram gitu. Di sini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ini akun Instagram kita dengan nama @ukdm_upi. Terus di situ juga di bio-nya teman-teman bisa lihat ada turunan UKDM atau ya bagian dari kita juga, yaitu ada UKDM Store tuh Bukalapak di situ, terus ada Perserikatan Ahwat Tangguh, wah keren banget nih dari bidang muslimah ya, tulisan Hana. Terus kalau UKDM Store dari Ekra. Jadi teman-teman juga nih yang kalau yang belum follow mangga di-follow juga ya. Itu bagian dari kita juga. Aduh maaf. Oke, itu tentang brand kita gitu. Nah, terus tuh teman-teman itu udah 6.000 ya. Mungkin insya Allah kita bisa nambah-nambah lagi nih ke depannya. Amin. Oke, boleh next. Nah, ini pilihan media. Ini tuh maksudnya adalah fitur-fitur Instagram. Fitur-fitur Instagram yang bisa teman-teman gunakan. Secara umum ada 4 ya. Memang ada 4 sih. 4. Yang pertama ada feeds, ada stories atau snapgram, ada IGTV, dan ada reels. Yang baru kan ya. Kita boleh ke feeds dulu. Boleh di next, Kang Pur? Feeds ini digunakan yang pertama, yang bagian A itu untuk mempublikasikan pamflet mengenai acara yang akan diadakan oleh berbagai bidang di UKDM. Terus juga untuk mempublikasikan konten video berdurasi 1 menit. Karena kalau lebih itu nggak bisa ya, bisanya ke IGTV. Terus yang C, mempublikasikan konten positif, isu terjadwal dan isu insidental. Ini adalah dari Mulmednya sendiri, kayak konten-kontennya gitu. Terus yang D, mempublikasikan pamflet pengumuman ISKON. Ada yang tahu nggak ISKON itu apa? ISKON itu Islamic Consultation ya. Jadi ada sebuah wadah untuk teman-teman followers UKDM ataupun yang bukan juga nggak apa-apa, pokoknya warganet untuk bisa berkonsultasi dari pandangan Islam seperti itu. Terus yang E, mempublikasikan pamflet pencarian karya. Nah, teman-teman waktu itu pernah tuh dari Proker Bulletin itu untuk mencari karya nih buat teman-teman yang mau
berkarya terus dipublikasikan bisa banget nih ke sini. Terus yang F-nya baru di-publish nih, mempublikasikan buat yang sejuk. Terus ada yang G-nya itu mempublikasikan poster media partnership. Itu untuk feeds ya. Terus boleh di next Mas Pur. Next ada stories atau snapgram. Yang pertama itu kita mempublish ulang konten yang ada di feed sebagai pengingat, pengumuman atau sneak peek-nya. Jadi setelah dipublish di feed, kita publish juga di snapgram seperti itu. Terus yang B untuk membuka interaksi sebagai bahan riset sebelum membuat konten dan mini survei terkait evaluasi konten dengan menggunakan fitur yang ada di Instagram. Sebelum waktu kapan ya? Mungkin beberapa bulan yang lalu juga pernah IG kita coba untuk menanyakan tentang keadaan followers kita, terus ya apa yang mereka harapkan dengan memfollow akun kita gitu. Itu sudah dilaksanakan. Terus yang C itu membuka interaksi dengan warganet dengan mengadakan kuis seputar isu sentral dan insidental melalui fitur polling. Yang D mempublikasikan countdown acara atau peristiwa penting. Kan ya kita ya memanfaatkan fitur ya. Yang E mempublikasi pamflet live report kegiatan yang sedang berlangsung. Oke, boleh di next. Itu adalah story ya, snapgram. Lalu selanjutnya ada IGTV. Boleh di next. Nah, ini IGTV ini mempublikasikan konten video, konten apapun ya teman-teman boleh bikin konten dalam bentuk feeds atau poster, bisa juga video nih. Ini ya khusus yang untuk lebih dari 1 menit durasinya. Terus kemarin banget ya, baru banget setelah diupdate Instagram itu, ternyata IGTV itu maksimal 15 menit teman-teman. Jadi ya untuk informasi juga nih buat teman-teman. Terus yang B itu menggunakan cover jika diperlukan. Ya untuk tampilan di IG kitanya gitu. Kayak thumbnail gitu kalau di YouTube. Boleh, next, Reels. Selanjutnya ada Reels ya, fitur baru. Ini mempublikasikan konten video berdurasi tidak lebih dari 30 detik, jadi maksimal 30 detik ya teman-teman. Terus bisa juga pakai cover, gitu. Ini mirip TikTok ya. Dan bisa banget teman-teman manfaatkan, ya. Boleh, itu adalah pilihan media ya. Itu adalah yang kedua. Terus kita lanjut ke topik ketiga. Oh, belum ketiga. Oh, jadi tadi selain ada, hampir lupa nih, maaf. Selain ada feeds, apa tadi, snapgram, apalagi IGTV dan Reels, ada juga highlight ya ini di IG kita juga ada highlightnya. Ini tuh dibuat begini untuk mempermudah warganet untuk mencari informasi tentang program-program kita. Terus ini juga disusunnya berdasarkan program kerja kita nih. Ini ada Madara, ada Hanasde, ada Positif, ada UP. UP tahu apa? UKDM produk UKDM podcast dari Syiar, mantap. Dan lain sebagainya. Itu highlight. Oke, boleh lanjut ke topik ketiga tentang aktivasi. Ini teman-teman yang agak penting ya. Nah, di sini admin Instagram itu ada PJ Positif, yaitu ada Furkon dan Gozi. Boleh, halo Furkon dan Gozi. Ini adminnya ya. Terus selain ada Furkon dan Gozi, ada juga OKG Mulmed. Itu yang tadi Teh Habibah bilang ya. Jadi ada Teh Hilma, ada Habibah, dan ada Dika. Itu untuk adminnya. Terus yang kedua itu ada panggilan nama. Panggilan nama ini panggilan nama untuk untuk adminnya. Ada Kang Min dan ada Teh Min. Ya, Kang Min itu ya Kang Min, Akang admin, Teh Min adalah teteh admin gitu ya maksudnya. Terus karakter kita itu dibuat ceria, ramah, bahagia, receh. Terus yang keempat ada followers. Ini panggilan untuk followers kita itu kalau misalkan kayak pendek itu kita bisa panggil bro atau sis. Terus kalau untuk yang agak panjang itu bisa kita bilang sobat Yuka. Kemudian ada yang kelima, ini ada allocation. Ini lumayan penting ya, alur quality control. Jadi teman-teman di sini kalau ingin udah beres nih, teman-teman udah udah bikin
posternya atau video dari masing-masing program kerja itu harus di quality control dulu oleh bidang multimedia. Caranya bisa share di grup media team. Loh, emang ada? Jadi grup media team ini adalah grup yang sekarang adalah grup kelas kreatif Madara. Nanti kita ganti nama ya, ganti nama. Jadi itu nanti akan menjadi grup Cice nih buat teman-teman. Jadi teman-teman boleh mengirimkan di situ. Terus langkah selanjutnya kalau misalkan ada kata oke dari Kabiro Desain atau Kabit, baru dipublish oleh admin dengan memperhatikan prime time ya, dengan memperhatikan kayak misalkan kayaknya orang-orang banyak buka IG waktu jam 1 misalkan atau jam 7 malam. Nah, itu bisa diperhatikan seperti itu. Terus kenapa sih ada grup Kice ini gitu? Kenapa harus gitu? Kenapa nggak kayak dulu aja melalui PC kan bisanya. Ini sebenarnya ingin mempermudah aja sih teman-teman, dan sekaligus harapannya bisa lebih belajar. Mempermudah gimana kalau misalkan di PC kan kadang alurnya jadi panjang gitu kan, jadi dari A ke B ke C baru nyampe ke Kabiro Desain dan segala macamnya. Dengan grup ini jadi bisa langsung gitu. Terus harapannya bisa belajar maksudnya. Jadi kalau misalkan ada proker A dari bidang B misalkan bikin poster, otomatis kan nanti ada koreksian ya, atau ya untuk ya koreksian lah gitu, koreksian dari mungkin Teh Biba atau Teh Hilma. Nah, itu nanti teman-teman di bidang lain, di proker lain bisa belajar juga. Oh, kemarin itu misalkan proker A bidang B itu kurangnya adalah fontnya itu tuh terlalu kecil. Nah, mungkin ntar kita kalau buat fontnya bisa lebih terlihat gitu, diperbesar, atau mungkin ini footernya kurang tengah. Nah, jadi kan teman-teman yang lain bisa belajar supaya nanti pas bikin bagian masing-masing bisa lebih cepat gitu. Oke, jelas kali ya. Udah. Lagi lanjut. Yang keempat, topik keempat. Tentang rancangan konten. Mana? Sorry. Rancangan konten ya. Oke. Yang pertama, klasifikasi konten. Yaitu yang khususnya di feeds gitu ya. Yang pertama itu ada poster proker tiap bidang. Di sini ada dari Ekre, ada dari apa sih? Maaf. Ada dari Ekre, ada dari MSDM, ada dari Muslimah, ada Syiar, Humas, PSO, BKK. Udah pada tahu lah ya prokernya, proker di UKDM pada tahu gitu. Apa sih? Terus yang kedua ada positif atau poster Islami kreatif. Ya, itu tuh dari bidang multimedia ini Maya. Itu tuh untuk pencerdasan mad'u mengenai isu sentral. Kemudian ada poster pernyataan sikap terhadap isu insidental, ada poster isu insidental mulai dari masalah besar Islam di dunia sampai masalah terkini yang terjadi di lingkup mahasiswa UPI. Kemudian ada poster pengumuman ISKON, ada poster pencarian karya buletin, ada poster duka cita, ada poster memperingati hari besar, dan poster media partnership. Nah, kalau teman-teman tilik-tilik yang menilik itu kok itu ada yang bintangnya 1, ada yang bintangnya 2. Itu maksudnya bintang 2 itu kita mempublish di feeds dan mempublishnya ulang di Snapgram gitu. Kalau misalkan yang cuma bintang 1 itu bisa di feeds atau bisa di Snapgram gitu. Boleh di next. Itu untuk feeds. Kemudian selanjutnya itu untuk Snapgram. Yang pertama ada live report. Kita tuh ada Q&A ISKON. Jadi teman-teman kalau mau nanya itu bisa di fiturnya langsung di Snapgram. Terus yang ketiga itu bisa poster pengingat puasa ayam mulbit. Kemudian ada poster penerimaan mahasiswa baru. Kelima ada poster wisuda. Ada poster countdown atau coming soon, ada poster quiz, ada mini survei, ada peringatan hari besar, dan yang terakhir ada gerakan infak Jumat setiap hari Jumat ya. Nah, itu. Boleh di next. Topik terakhir. Ini maaf ya rada ngebut karena takut melebihi waktu. Nah, ini yang agak penting ya, penting gitu ya. Gak usah pakai agaknya coret aja. Yang penting gitu. Ini rancangan caption. Di rancangan caption ini, yang pertama yang teman-teman harus perhatikan adalah judul captionnya. Di sini kita formatnya itu tuh judul postingan menggunakan kapital seluruh kalimat
atau kapital pada tiap huruf awal kata saja. Tuh contohnya, caps lock tuh ya, pergi untuk kembali. Atau boleh pergi, P-nya besar, untuknya tidak ya, karena kata hubung, K-nya besar kembali. Gitu untuk judul caption gitu. Kayaknya teman-teman udah pada tahu sih ya. Oke, next. Ada isi caption. Isi caption ini berisi informasi untuk mengenalkan, mengajak followers, atau untuk lebih memperjelas yang tertera pada feeds. Kemudian diisi sesuai informasi yang akan diberikan dengan maksimal 2.200 karakter. Kalau lebih, nanti kepanjangan, jadi esai gitu kan. Enggak. Terus yang ketiga, lebih efektif, lebih baik, bisa dimaksimalkan hanya dengan 500 karakter atau 500 huruf. Terus yang terakhir, cantumkan sumber pengambilan materi dan gambar jika ada. Contohnya kalau ngambil sumber dari Rumah Isya boleh bisa dilampirkan gitu, sumber dari ini. Terus gambar juga tuh, sumber gambar freepik.com. Itu untuk isi captionnya. Yang terakhir, menggunakan hashtag. Nah, ini teman-teman. Jadi setelah tadi judul, kemudian isi, nah terus sekarang yang terakhir, caption hashtag. Nah, ini yang contohnya positif nih, untuk konten positif sesuaikan dengan proker masing-masing bidang. Kalau misalkan kurban festival misalkan boleh hashtagnya jadi kurban festival, disesuaikan dengan prokernya masing-masing. Setelah proker, hashtag selanjutnya itu adalah bidangnya masing-masing. Ini ada ekre, ada MSDM, muslimah, syiar, mulmed, humas, PSBB, BSAB, KKMAP, ada iklan. Nah, ya, jadi boleh disesuaikan sama bidang masing-masing. Terus hashtag ketiga itu untuk semua konten yang ini wajib banget. Hashtag Haya, kemudian ada hashtag Beauty of Islam, terus ada hashtag KIMKS. Apa coba KIMKS? Siapa yang tahu? Yang tahu gak? Tahu dong. Apa tuh? Boleh? Karena Islam milik kita semua. Allah Akbar. Karena Islam milik kita semua. Nah, mungkin sekian ya dari saya. Tapi bentar, ini kayaknya masih ada satu lagi, Ketang. Boleh di next? Ini, masih ada guys, maaf. Ini menggunakan footer. Jadi setelah tadi sudah pakai hashtag, pakai juga footernya. Ini footer itu ya, ini harus ada di setiap postingan kita. Nah, ini ya, karena Islam milik kita semua. Terus stay connected dari sosmednya UKDM. Udah beres. Jadi tadi judul, isi, hashtag, sama footer. Udah di next, ini terakhir nih. Ini contohnya ya, caption yang kelas ini nih, kelas sekarang maksudnya kelas yang ini. Kelas kreatif. Nah, itu kan tuh K-nya besar, C-nya besar, M-nya besar tuh. Terus itu apa isinya? Nah, itu isinya supaya mengajak audiens gitu kan. Terus ada waktunya, ada tempatnya, ada segala macam. Baru tuh di bawahnya itu ada hashtag ya, tuh hashtag Madara, kelas kreatif, multimedia, Haya, Beauty of Islam, KIMKS. Terus ada footernya gitu, contohnya. Terima kasih sudah memperhatikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya serahkan lagi ke Kang Fahri. Baik, terima kasih juga kepada Teh Dika yang sudah memaparkan penjelasan tentang SOP di publikasi ya, luar biasa. Jadi di publikasi itu yang menangani tentang penggunaan fitur sosmed, kemudian rancangan caption dan isi caption yang ada di postingan-postingan UKDM gitu ya. Pantas Fahri pribadi setiap melihat postingan UKDM tuh kayak terpincut gitu, selalu melihat wah kayaknya seru nih, kayaknya menarik nih gitu. Ternyata di sini di balik layarnya ada kinerja SOP publikasi ya, dan ya mantap gitu kan. Jadi Fahri pribadi juga menjadi tahu gitu. Oh ternyata untuk memosting segala sesuatu tuh ada konsepnya ya gitu kan, supaya menarik dilihat oleh audiens dan lain sebagainya. Oke, terima kasih kepada Teh Dika, luar biasa. Dan selanjutnya
kita ada sesi tanya jawab ya teman-teman. Sesi tanya jawab untuk teman-teman di sini di ruang Zoom yang ingin bertanya dipersilahkan gitu. Cukup untuk 2 penanya saja sepertinya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa juga untuk isi absensi kader ya teman-teman. Yang ada di kolom chat. Nah, isi dulu absensi kehadirannya. Kemudian dipersilahkan jika ada yang mau bertanya, teman-teman semuanya. Sangat menarik sekali ya teman-teman perjalanan Madara dari awal sampai saat ini. Materi-materinya semuanya sangat ya, berbobot sekali, sangat berisi lah gitu. Dimulai dari bagaimana cara mempelajari dasar-dasar desain, kemudian cara mengolah bahan-bahan ataupun ya tools-tools di desain itu seperti apa, dan yang terakhir kemarin sempat mempelajari tentang videografi. Wah, luar biasa. Jadi komplit gitu pembelajaran tentang kelas kreatif ini gitu. Jika ada yang mau disampaikan kepada teman-teman dipersilahkan. Kalau belum ada, mungkin dari Fahri pribadi ya izin bertanya. Untuk Tehdika nih di SOP publikasi ya. Nah, setahu Fahri kan yang baru Fahri tahu itu di LDK selalu upload ataupun posting informasi di Instagram dan di YouTube saja ya, gitu kan. Nah, untuk UKDM sendiri adakah gitu informasi-informasi ataupun postingan yang diupload di selain platform tersebut antara Instagram sama YouTube gitu teh? Apakah hanya 2 itu aja gitu? Mungkin itu sih pertanyaan dari Fahri. Oke, makasih Fahri. Langsung jawab aja kali ya. Jadi selain Instagram, selain YouTube, ada juga Twitter ya teman-teman yang suka main Twitter, boleh juga di-follow Twitter dari UKDM. Terus ada juga kita punya website teman-teman, punya website. Jadi boleh nanti teman-teman berkunjung ke website UKDM gitu ya. Jadi ada Instagram, ada Twitter, YouTube, website, seperti itu. Ya, 4 itu. Seperti itu Fahri. Oh, ternyata ada juga ya selain Instagram sama YouTube. Fahri kurang update berarti nih, karena nggak punya Twitter juga teh. Berarti di Twitter ada, website juga ya? Oh, mantap tuh kalau misalkan di website kita posting-posting gitu kan hal-hal positif yang ada di UKDM gitu kan, bisa terpublish untuk dilihat oleh banyak orang gitu sama penghuni website. Nanti kita bisa sharing-sharing informasi di sana. Masya Allah, luar biasa. Jadi informasinya bisa menjadi manfaat gitu bagi kita dan untuk teman-teman semuanya. Oke. Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan, teman-teman? Aku mau tanya dong, boleh nggak? Oh, dipersilahkan. Siapa tadi? Iya, aku Asma dari bidang MSDM. Mau tanya, maaf kalau misalnya sebelumnya dijelasin. Kalau misalnya prosedur live YouTube itu gimana ya Teh? Kan biasanya kalau dari MSDM itu suka ada transformer ya yang suka live streaming di YouTube itu acaranya. Nah itu prosedur komunikasi ke Muhammadnya gimana?
Ayo, ke siapa nih nanyanya nih? Ke Teh Habibah atau ke Teh Dika tadi? Ke siapa ini kok? Bib, ke siapa nih Bib? Ke Kabit aja sekalian apa? Oke, boleh. Boleh aku izin jawab ya. Jadi apa ya, terkait prosedur untuk live streaming itu biasanya apa ya, hubungi dulu ke aku langsung gitu, ke Kabit aja boleh. Tapi jangan apa ya, usahakan gitu, bukan usahakan, wajib gitu, jangan, haram buat ngasih tahunya apa, secara mendadak gitu, apalagi bukan lagi, detik-detik sebelum acara gitu. Soalnya kan kita pun harus menyiapkan ini ya, apa, harus menyiapkan siapa sih yang bisa standby-nya, terus harus hubungin dulu dari itu juga kan, sama apa, akunnya. Jadi kalau bisa nih, setidaknya satu aja gitu, kasih tahu ke aku, Teh gitu mau apa, izin mau live streaming itu buat acara ini gitu. Terus paling minta itunya apa, minta deskripsinya aja gitu, sama buat judul di YouTube-nya kayak gimana. Itu sih Asma. Kalau berarti kalau misalnya adminnya mah dari panitianya ya Teh ya? Kan kalau live streaming tuh biasanya ada yang apa admin YouTube-nya gitu nggak sih? Aku nggak tahu. Ya, yang megang akun YouTube-nya tuh sebenarnya Muhammad ya. Iya. Paginya tuh Nuha sama Fatia. Tapi kadang sama aku juga dari apa sih? Jadi tetap dipegang sama kita, sama Muhammad buat standby si live streamingnya tuh. Kalau yang standby di Zoom-nya ya itu mah dari apa ya, dari tiap bidangnya gitu, dari tiap bidang yang ngadain acaranya. Cuma buat yang standby YouTube tetap dari Muhammad, makanya apa ya, kasih tahunya jangan mepet-mepet gitu. Oke, Teh Hilma, makasih banyak Teh. Ya. Oke, terima kasih untuk Teh siapa tadi, Hasma siapa yang sudah bertanya gitu kan ya. Ada lagi teman-teman, satu penanya lagi nih, kesempatan kalau ingin bertanya. Atau sudah cukup? Sepertinya cukup, Kang. Oke. Baiklah, kalau misalkan cukup, kita lanjut ke agenda selanjutnya ya teman-teman. Ada apakah di agenda selanjutnya? Nah, jadi selanjutnya itu ada pembacaan apa ini namanya? Momen penghargaan ya teman-teman. Momen penghargaan bagi peserta terbaik selama Madara berlangsung gitu kan. Penasaran nih siapa nih yang jadi pemenangnya nih? Deg-degan. Oke, ya. Pasti nanti ada pengumumannya ya. Untuk panitia, bisa di-share nama-namanya? Ayo, deng. Ada. Oke, yang pasti siapapun yang menjadi peserta terbaik, kita semua di sini yang sudah mengikuti kegiatan semuanya terbaik lah gitu kan. Tapi ada yang lebih baik dari kita, yaitu yang lebih aktif, yang lebih interaktif gitu kan. Yang ada poin lebihnya. Tapi insya Allah semuanya di sini kita sama-sama baik, sama-sama mendapatkan ilmu, sama-sama belajar gitu kan di Madara, supaya kita bisa memperdalam bagaimana sih dunia desain itu seperti apa gitu. Ya, jadi jangan berkecil hati kepada teman-teman yang tidak mendapatkan penghargaan. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama mendapatkan ilmunya. Oke. Madara Awards. Insya Allah tetap dapat pahala. Amin. Oke.
Oke, siapakah di sini yang mendapatkan penghargaan? Oh, biar nggak tegang nih, kita coba jargon lagi lah, biar yang ngantuk pada melek nih. Ayo kita jargon lagi. Oke, bareng-bareng ya. Kelas kreatif Madara. Berkarya dengan nyata. Wow, Masya Allah. Masya Allah. Baik, langsung saja. Wah. Apakah sudah ada ini nama-namanya? Panitia? Nominasi pertama, yaitu peserta terrajin selama kelas Madara berlangsung dari pekan 1 sampai terakhir saat ini. Selamat kepada tegang banget nih. Rajin. Selamat kepada Teh Asma Nafilah Maulida ya dari Masya Allah, luar biasa. Terrajin ya. Masya Allah. Ada Teh Asma? Apakah hadir di sini? Tadi yang nanya kan ya? Iya, halo. Terima kasih teman-teman semua. Rajin ya, alhamdulillah deh. Jadi doa. Amin, amin. Dari bidang apa Teh Asma? MSDM, Kang. Oh, dari MSDM. Luar biasa nih. MSDM patut bangga nih ya. Habis ini pasti ngerayain nih kemenangannya. Terrajin. Barakallah ya. Selanjutnya masih ada lagi nggak nih Teh? Nominasi 2 yaitu peserta paling aktif ya, teraktif di siapakah orangnya? 3, 2, 1. Ayo, selamat kepada Masya Allah. Muhammad Irfan, luar biasa Kang Muhammad Irfan. Apakah hadir di sini Kang Muhammad Irfan? Nggak ada, di cancel aja, di cancel. Oh, nggak ada ya. Panitia mohon nanti dihubungi secara pribadi saja ya, Kang Muhammad Irfan. Oke, dari bidang apa nih? Oh, ada mamahnya di situ. Ada ibunya. Kang Muhammad Irfan. Oke, next selanjutnya. Ada nominasi ketiga, yaitu peserta terhigh score, skor tertinggi saat post test di Madara. Itu ada siapakah di sini? Kita hitung bersama. 3, 2, 1. Selamat kepada Teh Nur Fitriana Hasyifa ya. Apakah ada Teh Nur Fitriana? Halo. Oke, jika tidak ada, tidak hadir di ruang Zoom ini, nanti panitia ataupun teman bidangnya mohon dihubungi secara pribadi ya. Oke, luar biasa. Selamat kepada teman-teman yang sudah meraih penghargaan ya di kelas kreatif Madara 2021 ini. Sebelum beranjak ke agenda selanjutnya, tadi Teh Asma masih ada di sini? Pak Hari punten. Iya, masih. Iya, gimana? Itu masih ada satu nominasi lagi belum. Oh, masih ada? Oh, masih ada. Oh, maaf. Satu nominasi lagi. Ya, coba next. Kita lihat siapa. Mana
Nominasi selanjutnya mana nih? Terhigh score project akhir ya. Terhigh score project akhir. Selamat kepada jeng 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 terhigh score project. Selamat kepada Teh Nur Saumi Dwi R. Apakah ada di sini? Teh Nur Saumi ada? Wah, sepertinya tidak hadir ya teman-teman. Oke, tidak apa-apa. Barakallah untuk Teh Nur Saumi selaku jazakallah khair atas partisipasinya dan madara 1-3. Luar biasa ya teman-teman. Oke, sebelum menganjak ke agenda selanjutnya nih, tadi yang hadir di sini Teh Asma ya, masih adakah Teh Asma? Halo Teh Asma. Iya, hadir. Oh, hadir. Oke, nah sebelumnya kita pengen tahu nih ya kesan dan pesan Teh Asma setelah mendapatkan penghargaan di kelas kreatif Madara ini seperti apa gitu kan. Wah, senang banget nih, wah, tidak menyangka gitu kan. Coba untuk Ya, itu Teh udah Asma diwakilin sama MC. kepada Teh Asma dipersilakan ya untuk memaparkan sedikit kesan dan pesannya selama kelas kreatif Madara berlangsung. Oke. Dadakan nih, nggak ada briefing. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman Mulmed semuanya, Kang Teteh yang udah mengadakan kelas Madara. Sebenarnya tahun lalu tuh udah nunggu-nunggu juga sih sama Madara, cuma baru terrealisasi sekarang ya aku ikutnya. Jadi kayak apa namanya, emang dari dulu pengen belajar desain gitu kan, alhamdulillah di UKDM ada kelasnya gitu. Terus apalagi tadi dapat apa namanya nominasi terajin ya, alhamdulillah. Semoga jadi doa. Terus kesan pesannya aku ini sih apa namanya, karena aku suka bikin videografi gitu, jadi kemarin dapat kelasnya juga membantu buat kedepannya kalau misalnya aku mau bikin video-video dan bisa bantu bidang MSDM juga kalau misalnya ada bikin poster atau apa gitu ya. Jadi ya gitu deh. Makasih teman-teman Muhammad. Oke. Luar biasa ya Teh Asma nih. Ternyata sudah menantikan kelas Madara ini jauh-jauh hari ya. Makanya pas begitu ada kelas Madara langsung dibabat habis sama Teh Asma. Rajin gitu kan, luar biasa. Dan akhirnya membuahkan hasil dengan menyabet penghargaan terajin di kelas Madara. Masya Allah. Oke, setelah kita bersenang-senang, bertegang-tegang gitu ya, setelah mengetahui siapa yang mendapatkan penghargaan gitu kan. Nah, selanjutnya yaitu kita ada closing statement oleh ketua pelaksana kita yaitu Kang Furkon. Apakah sudah hadir Kang Furkon? Nah, closing statement ini akan dibawakan oleh ketua kita gitu kan ya. Selaku acara ini kan karena terakhir kita jelas Madara, siapa tahu ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Kang Furkon. Oke. Sudah ada suaranya? Kang Furkon udah hadir? Sudah. Oh, oke. Ada Baik. suaranya? Ada. Kepada Kang Furkon dipersilahkan. Oke. Suaranya kecil nggak Fahri? Kecil Kang, tapi ya lumayan kecil suaranya. Aku cobain ya sambil login lewat HP.
Aduh, nyambung. Ya Allah. Mungkin dari HP aja ya. Sudah ada suaranya, Pak Ri? Sudah terdengar jelas, Kang. Mantap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, mungkin dari closing statement gitu, mungkin juga saya juga ikut menutup kegiatan ini gitu ya di hari ini. Saya ucapkan gitu ya terima kasih kepada teman-teman gitu ya yang dari berbagai bidang di LDK UKDM UPI sudah bisa hadir dan ikut dalam acara ini gitu. Dari acara yang kami adakan itu khususnya di bidang multimedia ini, kami berharap banget gitu apa ilmu yang telah disampaikan gitu dari pematerian yang pertama yaitu bersama Kang Hiban gitu, mengenal bagaimana desain grafis bisa menjadi ladang dakwah bagi kita. Lalu di minggu kedua ada juga dasar-dasar desain grafis yang dibahas oleh Kang Egi, dan juga di minggu ketiga ada materi yang dibahas oleh Kang Ali tentang video editing. Mungkin memang gitu ya tidak terasa gitu ya sudah 3 minggu kita menjalani program ini gitu, bertemu dengan pemateri-pemateri yang hebat, walaupun juga mungkin juga karena keterbatasan waktu kita tidak bisa menghadirkan berbagai materi yang lebih detail gitu. Tapi saya sangat berharap gitu dengan materi yang telah disampaikan ini bisa menjadi peluang atau menjadi manfaat bagi teman-teman agar bisa memulai menjadi seorang content creator khususnya di bidang dakwah. Dan saya juga ucapkan selamat gitu ya untuk teman-teman yang tadi telah mendapatkan award gitu. Memang award ini tidak terlalu besar gitu ya. Cuman ini salah satu bentuk apresiasi dari tim multimedia kepada teman-teman yang aktif dan rajin dalam mengikuti kegiatan Momed. Juga saya mungkin saya tutup gitu ya kegiatan kelas kreatif Madari ini. Semoga di next time pertemuan kita mungkin di next kepengurusan gitu ya, Prokar ini bisa berjalan lebih baik lagi, bisa menawarkan materi-materi yang lebih kompleks dan lebih menarik lagi, dan juga bisa terus berkesinambungan gitu program ini berjalannya. Mungkin akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan juga di akhir ini saya mungkin tutup kegiatan kelas kreatif Madara ini bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin cukup sekian ya penyampaian sambutan dari saya. Mungkin banyak sekali ya dinamika dalam mengadakan kegiatan ini. Walaupun kegiatannya secara online, semoga segala ilmu yang telah disampaikan bermanfaat, juga bisa menjadi ladang amal jariah bagi kita semua dalam mempelajari ilmu-ilmu ini. Mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya kembali ke MC ya. Terima kasih kepada Kang Furqon ya yang telah memberikan closing statement sekaligus menutup kegiatan Madara yang sudah kita jalankan selama beberapa minggu ini ya teman-teman. Semoga pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita dapat gitu kan selama Madara ini
itu bisa dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari supaya kita kalau misalkan penasaran dengan dunia desain ataupun ya konten kreator gitu, kita sudah mendapatkan minimal dasarnya gitu. Minimal kita udah dapat dasarnya dari desain itu apa, konten kreator itu seperti apa gitu kan, dan kita insya Allah tahap demi tahap pasti bisa melaluinya gitu kan teman-teman, luar biasa. Baiklah, di penghujung acara ini sebelum kita menutup kegiatan Madara untuk yang terakhir kalinya, mari kita untuk dokumentasi dulu teman-teman supaya ada dokumen nanti kenang-kenangannya gitu kan. Wah, di kelas Madara terakhir ini aku hadir nih gitu. Aku dapat penghargaan nih gitu kan. Ada fotonya, ada momen-momennya seperti itu. Ya. Untuk panitia udah siapa nih yang mau foto? Udah siapkah? Ya, boleh Kang. Untuk Akang Tete boleh on cam kamera dulu ya. Ayo teman-teman on cam, mau foto. Tunjukkan ketampanan kalian, tunjukkan kecantikan kalian. Asik. Wah, ada Afgan tuh. Oke, Gimana, mungkin sudah? udah ya. Oh, sudah. Boleh langsung aja ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, sip. Makasih semuanya. Bubar PPKM. Ulangi barusan ke SS komennya. Push up Mariam sama Andre. 50. Aduh. Ngapain nih? Jadi tutup lah. Iya. Udah ya dokumentasinya ya. Aduh, agak delay di sini. Maaf teman-teman. Udah sah. Ya, selanjutnya ada pembacaan doa ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan siang hari ini, ada pembacaan doa oleh Kang Ezra. Ada Kang Ezra? Hadir Kang. Oke. Untuk Kang Ezra dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Kang Ezra yang sudah berkenan untuk membacakan doa di akhir acara ini. Baiklah teman-teman, selesai sudah kegiatan Madara kita dari minggu-minggu lalu dan akhirnya kita sudah melaksanakannya dengan lancar, dengan baik gitu kan ya. Untuk itu saya Pak Rizal pribadi mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun ada salah perbuatan yang tidak berkenan kepada teman-teman sekalian gitu. Mohon dimaafkan. Semoga kelas kreatif Madara ini menjadi apa ya istilahnya penggerak buat teman-teman semuanya gitu, lebih melek lagi terhadap apa namanya teknologi seperti itu ya, karena semuanya serba digital seperti itu. Baiklah, saya selaku moderator ataupun MC undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun semua yang udah hadir. Ya Allah, Mulmet, thank you ya. Kasih. Barakallah Mulmet. Jazakumullah khair, semangat ya. Keren.